Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 2 terkait dari penugasan akhir praktikum pada semester 3 kali ini. Di sini saya akan melanjutkan dari part sebelumnya. Terkait dari part sebelumnya itu BGP antar agent. Cuman part kemarin itu masih belum clear karena terdapat beberapa yang valid dan kemarin belum sampai antar misalnya dari router ujung 1 mau ke 28 itu masih belum bisa terkoneksi. Namun saya sudah memperbaikinya dan terdapat konfigurasi tambahan ya, yang dimana di router 4 itu saya itu melakukan redistribusi root dari BGP ke OSPF di router edge, sehingga router internal yang hanya menjalankan OSPF itu ikut mengenal jaringan antar region. Nah, router tersebut termasuk sebagai OSPF eksternal. Di sini kita bisa cek dengan perintah show IP BGP ya. Nah, ini sudah semua ya. Bisa juga dengan show IP BGP summary. Nah, ini. Oke, di sini kita cek konektivitasnya ya. Dari router 1 ke router 28. Kita dari sini ke sini dulu. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan dari part sebelumnya, yaitu NAT ya. Kita lihat gambarnya di sini. Menambahkan dari sisi sebelah kanan lagi ya. Ada 4 router. Jadi kita akan menambahkan dari sini tuh 49, 50, 51, 52. Langsung aja. Nanti kita cek konektivitasnya di akhir aja. Router 2911 dari sebelah sini. Tambahkan juga di sini satu aja dulu, karena akan kita copy ya. Router 49. Oke. Ini kita matiin dulu. Kita hubungkan ini HWIC ini ya, kita geser pada port-portnya karena kita akan menambahkan port. Oke, terakhir udah, lalu kita nyalakan. Oke, sudah. Di sini kita tinggal copy aja. Geser. Oke, nanti
kita rapiinnya. Ini 49 betul. 50, 51, 52. Jadi kan di sini terakhir 48 ya. Lanjut di sini 49, 50, 51, terakhir 52. Oke. Sudah, kita lanjutkan untuk menghubungkan kabel ya. Jadi kita mulai dari kabel fiber. Menggunakan kabel fiber dari router 28 akan menuju router 49. Dari router 28 kita pilih portnya yang Giga Ethernet 0/2/0. Menuju router 49 kita pilih yang 0/0/0. Lanjut, masih menggunakan kabel fiber dari 28, dari router 28 menuju router 50 ya, nyilang. Kita pilih yang sisa portnya. Di sini sisa portnya Giga Ethernet 0/3/0 menuju router 50, itu yang 0/0/0. Kita beralih ke router 49. Router 49 ini akan menuju router 34. Dari router 39 kita pilih port yang Giga Ethernet 0/1/0 menuju router 34, portnya yang Giga Ethernet 0/2/0. Lalu masih menggunakan kabel fiber dari 34 menuju 50 ya. Dari 34 menuju 50 ini kita sisa portnya, dan di 50 nya kita pilih port yang Giga Ethernet 0/1/0. Udah, kita ke bagian bawah ya. Bagian bawah masih menggunakan kabel fiber dari router 40 ke 51. Dari router 40 kita pilih yang Giga Ethernet 0/2/0 menuju router 51, kita pilih yang Giga Ethernet 0/0/0. Lalu dilanjutkan dengan router 40 menuju 52. Dari sini kita pilih sisa portnya 0/3/0 menuju 52, kita pilih yang Giga Ethernet 0/0/0. Lalu 51 ke 46 ya. 51 ke 46, dari 51 nya kita pilih Giga Ethernet 0/1/0 menuju 46, kita pilih yang Giga Ethernet 0/3/0. Lalu 46 ke 52 ya. Dari 46 ke 52 ini kita pilih sisa portnya 46 dari 51, 46 itu ini yang 2. Dari 46 ke 52 ini yang 3. Ke 52 nya itu yang 1. Oke, udah. Coba kita lihat gambarnya lagi di sini. Oke, kita pinggirin dulu. Kita geser lagi aja ya. Geser. Ke bawah.
kita beri warna di sini. Untuk menandakannya kita outline-nya nggak usah kita centang, kita pilih warna ini saja ya. Oke. Kita kecilin dulu biar gampang warnanya. Kecilin lagi. Dari sini lah ya, dari sini cukup. Kita salah warnanya, ini kita fill color dulu, centang fill color, kita kecilin lagi. Oke. Ini kita pilih lagi. Kita lihat lagi gambarnya. Not overload status routing floating point. Ini ya. Not overload static routing floating float point. Sini gambarnya buram ya, floating point ya, benar. Udah. Lalu di sini untuk penamaan ininya nanti aja. Kita langsung lanjut ke konfigurasi aja ya. Kita mulai dari router 49. Di sini saya gedein aja karena nggak kelihatan. Dari 49 kita ke CLI. Kita tunggu sebentar. Ini udah kita nyalain ya routernya. Masih loading, kita tunggu sebentar.
Karena barengan sama OBS kayaknya ya, dia makanya lama. Routernya masih loading. Router ini juga CLI sama ya, semua routernya masih loading. Ini karena dibarengin sama OBS, karena tadi sebelum OBS masih lancar-lancar aja, jadi ngelak gini. Tunggu. Baik, di sini kita lanjut ya, karena tadi ada terkendala lama ya di ininya. Langsung aja di sini kita enable, configure terminal. Kita hostname dulu, hostname-nya di sini router 49. Kita lanjut masuk dulu ke interface Giga Ethernet 0/0/0. Enter. Setelah itu kita lanjutkan dengan IP NAT outside. Enter. Lalu no shutdown. Oke, kita exit. Kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1/0. Sama ya, IP NAT outside. Enter. No shutdown. Kita exit. Sekarang kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/2/0. Enter. Lanjutkan sama dengan IP NAT outside. Enter. Lalu no shutdown. Dan di sini exit. Kita masuk ke akses list 1 permit ini. Bentar. Lalu kita masukkan IP NAT-nya, IP NAT inside source interface Giga Ethernet 0/0/0. Lalu overload. Enter. Oke. Interface inside source listnya kurang ya. Spasi list 1. Jadi IP NAT inside source list 1 interface, kita masuk ke Giga 000 overload. Enter. Lalu di sini kita tinggal ubah bagian
satunya ke interface Giga Ethernet 0/1/0 ini salah di sini ya, 1. Oke, udah, kita lanjut IP root. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 Ethernet 0/0/0 spasi 1. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita exit dulu. IP root di sini itu salahnya. Tiga, 4. Nah, di sini begini. Lalu di sini yang 1 kita ganti 5. Enter, kita end, udah, kita lanjut ke router 50 CLI, enable, configure terminal, hostname nya itu di R50. Enter, kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/0/0. Kita lanjutkan dengan IP NAT outside. Enter, no shoot. Enter, kita exit dulu. Kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1/0. Lanjut dengan IP NAT outside. Enter, kita no shutdown, exit. Kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/2/0. Lanjut lagi IP NAT outside. Enter, no shutdown. Enter. So itu kita exit, masuk ke akses list 1, permit ANY. Enter. Lalu dilanjutkan dengan IP NAT inside source list 1 interface Giga Ethernet 0/0/0 overload. Enter.
Lanjut, di sini kita tinggal ganti interface Giga Ethernetnya 0/1/0, enter. Lalu kita lanjutkan dengan IP root ya, IP root 0 yang kali 1 2 3 4 spasi 1 2 3 4 Giga Ethernet 0/0/0 spasi 1, enter. Ini 5. Kita yang Giga Ethernet 0/1/0, bentar, kita N, oke, kita ke root 51 ya, router 51, CLI, kita enable, configure terminal, hostname R51, kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/0/0, lanjut ke IP NAT outside, lalu no shutdown. Udah, setelah itu kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1/0, enter. Kita exit dulu, masuk, habis itu IP NAT outside ya, lalu no shutdown. Sekarang kita exit, kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/2/0, enter. Lanjutkan dengan IP NAT outside, lalu no shutdown, kita exit, kita masuk akses list 1 permit KNY. Kita lanjutkan dengan IP NAT inside source list ya, 1 interface-nya Giga Ethernet 0/0/0 overload, enter. Di sini sama, ujungnya tinggal ganti 1. Interface Giga Ethernet 0/1/0 overload, enter. Dilanjutkan dengan IP root ya, IP root 0 yang 4 kali 1 2 3 4 spasi 4 kali lagi 1 2 3 4 Giga Ethernet 0/0/0 spasi 1, enter. Ini ujungnya ganti 5. Lalu interface-nya Giga Ethernet 0/1/0, nah, kita N, setelah dari router 51 kita lanjut ke router 52, CLI, enable, configure terminal, hostname R52, masuk ke interface Giga Ethernet 0/0/0, IP NAT outside,
enter, no shutdown. Oke, kita exit, masuk ke interface Giga Ethernet 0/2/0, diikuti dengan IP NAT outside, enter, no shutdown, enter. Lalu masuk ke kita exit dulu, kita masuk interface Giga Ethernet 0/1/0, no IP NAT outside, enter, no shutdown, exit. Lanjutkan dengan akses list 1 ya, permit ny, enter. Lalu IP NAT inside source list 1 interface ya, Giga Ethernet 0/0/0 overload, enter. Lanjut, ini kita tinggal ganti dia interface Giga Ethernet 0/1/0, ntar dilanjutkan dengan IP root ya, IP root 0-nya 4 kali, 1 2 3 4, 1 2 3 4, lalu spasi Giga Ethernet 0/0/0 spasi 1 ya, ini di slash nya ke double, enter. Nah di sini ujungnya ganti 5 Giga Ethernet 0/1/0, enter. Kita end, kita WR. Udah di 52. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan dari bagian region 3 nya di router 28. Agak sedikit nge-lag ya, wajar karena BGP nya sudah terkonfigurasi. Kita masuk konfigurasi terminal. Di sini kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/2/0 dan kita no shutdown. Habis itu kita masuk ke, kita exit dulu, kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/3/0, no shutdown ya. Oke. Lalu di sini kita aja Oke, kita akan tetap di region 3 ke router 34. Kita ke CLI, ini kita enter, enable, configure terminal, masuk ke interface Giga Ethernet 0/2/0, enter, no shutdown, exit. Kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/3/0, enter, no shutdown, kita end.
Oke, sini portnya sudah nyala. Sekarang kita ke region 4 ya. Region 4 pada router 40. CLI, enter, kita enable, kita configure terminal, kita ke interface Giga Ethernet 0/2/0. Oke, di sini kita mau shutdown. Ya, kita exit. Sekarang masuk ke interface Giga Ethernet 0/3/0. Lakukan hal yang sama, kita mau shutdown. Oke, kita end. Oke, sekarang kita ke router 46 pada region 4 ya. CLI, kita enable, configure terminal, masuk ke interface Giga Ethernet 0/2/0 ya. Udah, habis itu kita no shutdown, lalu masuk ke interface Giga Ethernet 0/3/0, enter, no shutdown. Lalu kita end. Oke, udah di sini ya bagian NAT-nya. Oke teman-teman, itu dia terkait dari video pada part 6 kali ini. Terkait konektivitas itu nanti akan kita uji di bagian akhir saja. Saya rasa cukup. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.